Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, suaranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulangi sekali lagi ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pinter. Belum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil silakan angkat tangan. Elza Naura Nazila. Mana Elza? Oh ya. Aizatul Maghfirah. Cintalia Nurafisa. Mana Cintalia? Ayu Nabilatul Ummah. Hida Sofia Anggraini. Mana Hida? Hah, sakit? Sekarang di mana? Di rumah apa di rumah sakit? Di rumah. Kita doakan bersama-sama ya, semoga Hida Sofia cepat sembuh. Amin. Adiba Adib Syahrila. Ya. Aulia Lisa Damayanti. Ya. Deva Novitasari. Mana Deva? Oh ya. Siapa yang masih ingat dengan materinya kemarin? Ayo, Naura. Iya, betul sekali. Bahwa pada hari itu Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Taif. Namun di sana Nabi Muhammad ditolak serta-merta dengan penduduk kaum kafir Quraisy. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad langsung kembali ke kampung halaman. Kok sepertinya kurang semangat ya? Ayo berdiri dulu. Kita melakukan ice breaking. Kalian tahu nggak lagu ini? Di sini senang, di sana senang. Tahu kan ya? Iya, mari kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Nah, pinter. Sekarang siapa yang masih ngantuk? Ayo, berdiri yang masih ngantuk. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kalian mengamati peta konsep yang ada di depan ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat 3 poin yang akan kita pelajari. Poin pertama yaitu latar belakang Isra Mi'raj. Poin yang kedua yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dan poin yang ketiga, sesuatu yang diperoleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ayo, ada yang penasaran nggak bagaimana ceritanya? Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Ayo, siapa yang tahu? Yang tadi malam belajar pasti tahu. Ayo, siapa yang tahu? Ya, Aulia apa? Apa itu Isra Mi'raj?
Iya, betul sekali. Isra Mi'raj yaitu perjalanan di malam hari. Perjalanan siapa? Perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari. Jadi pengertiannya gini. Kalau Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Kemudian kalau Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di kota Yerusalem menuju Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Ada yang tahu nggak? Sidratul Muntaha itu langit ke-7. Loh, kok bisa Nabi Muhammad sampai langit ke-7? Bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sampai langit ke-7? Ada yang tahu nggak apa tujuan dari Isra Mi'raj ini? Jadi tujuan Isra Mi'raj yaitu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kekuasaan yang ada di bumi ini memang benar-benar ada dan nyata, bukan hanya cerita. Seperti yang sudah tertera dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Bagaimana bunyinya? Ada yang hafal nggak? Yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu annahu huwas sami'ul alim huwas sami'ul basir, yang artinya bahwa Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu nggak mengapa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan? Ayo, siapa yang tahu? Mengapa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan? Jadi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau semakin giat dalam berdakwah. Tapi semakin beliau giat berdakwah, semakin pula banyak sekali ancaman dan tantangan yang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad seringkali merasakan kecemasan, kesedihan, khawatir dan lain sebagainya. Tapi pada saat Nabi Muhammad cemas, sedih dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan hati beliau. Jadi pada kala itu Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang terdekat beliau, yaitu orang yang selalu membela Nabi Muhammad dalam berdakwah. Siapa mereka? Yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan istrinya Khadijah radhiyallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Pada saat itu Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian 3 hari setelah pamannya meninggal, disusul oleh istrinya Khadijah radhiyallahu alaihi wasallam. Jadi setelah meninggalnya dua orang pembela Nabi Muhammad, semakin kuat kaum kafir Quraisy dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi pada saat itu malaikat Jibril datang menjemput Nabi Muhammad SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Selanjutnya masuk pada pembahasan poin 2, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Di sini Ibu menggunakan media gambar. Nah, gambar-gambar ini harus kalian amati untuk mempermudah kita dalam belajar. Gambar yang pertama ini adalah misal gambar malaikat Jibril. Jadi bagaimana perjalanan Isra Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jadi pada perjalanannya ini Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan apa? Jadi pada perjalanan ini Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan yang dinamakan buraq. Lihat, buraq ini menyerupai kuda yang bisa terbang sangat cepat. Jadi buraq ini dibawa oleh malaikat Jibril dari surga untuk perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kemudian dalam perjalanannya
Nabi Muhammad berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat sunnah di kota Madinah. Nah, disinilah malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di tempat inilah kelak, di tempat di kota Madinah ini, tempat kelak di mana Nabi Muhammad melakukan hijrah. Kemudian dalam perjalanannya lagi, sebentar. Amati, ini gambar apa? Ini gambar Tursina. Apa itu Tursina? Ada yang tahu nggak? Ayo Naura, tahu nggak apa ini Tursina? Kok nggak ada yang tahu? Tadi malam bacanya sampai mana? Udah. Tursina ini merupakan tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat di Tursina. Di tempat ini Nabi Muhammad tahu tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Tursina. Kemudian untuk ketiga kalinya, sebentar. Lihat, ini gambar apa? Gambar Baitul Laham. Untuk ketiga kalinya, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Baitul Laham. Baitul Laham ini tempat kelahiran Nabi Isa, kota tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi di sini Nabi Muhammad tahu tempat kelahiran Nabi Isa, yaitu di Baitul Laham. Nah, kemudian apa hasil Rasulullah dimi'rajkan ke langit? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan. Naura, ayo, Aulia yang tahu bisa angkat tangan. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ayo yang tahu. Ya udah. Hasil Rasulullah dimi'rajkan ke langit. Jadi selama perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj selalu didampingi dan ditemani oleh malaikat Jibril. Akan tetapi pada saat Rasulullah melaksanakan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril membiarkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan perjalanannya sendiri tanpa ditemani oleh malaikat. Karena disitulah Nabi Muhammad menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan pulang ke Mekah dengan ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah setelah kembali dari Isra Mi'raj? Setelah Rasulullah menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau langsung menyampaikan berita tersebut kepada umatnya. Akan tetapi di situ Nabi Muhammad merasakan cemas karena apakah nanti umatnya percaya atau tidak akan berita tersebut, karena peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi di situ Nabi Muhammad sedih apakah nanti umatnya percaya atau tidak dengan berita Isra Mi'raj tersebut. Kemudian bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy mendengar berita Isra Mi'raj? Jadi setelah kaum kafir Quraisy mengetahui berita ini, mereka sangat marah besar dan sangat tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian disitulah datang Abu Bakar membenarkan berita Isra Mi'raj sebagai wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari penjelasan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Ayo, yang ingin ditanyakan bisa langsung angkat tangan. Aulia, sudah paham? Naura, nggak ada yang ditanyakan? Ya udah, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ibu menganggap kalian sudah paham ya. Ya udah, jadi sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.